Audiobook motivasi bahasa Indonesia. Judul buku, Advanced Selling Strategies. Penulis, Brian Tracy. Penerbit, Alex Media Komputindo. Narator, Elis Sutrisna. Bab 2. Pengembangan kekuatan pribadi. Penjualan adalah kerja keras. Penjualan adalah salah satu pekerjaan tersulit dalam ekonomi kita. Sebagai seorang tenaga penjual, Anda terus-menerus menghadapi penolakan, kegagalan, kekecewaan, kemunduran, hambatan, serta kesulitan-kesulitan yang tidak dialami oleh kebanyakan orang. Penjualan bukan hal mudah dan tidak pernah mudah. Penjualan tidak pernah menjadi pekerjaan yang mudah. Penjualan selalu ditandai oleh berbagai tingkat kesulitan, mulai dari sulit, sangat sulit, sampai teramat sangat sulit. Dan agar berhasil dalam penjualan, Anda harus cukup tangguh untuk menghadapi penderitaan ini. Ketika kami berbicara tentang faktor kesuksesan kritis dalam penjualan di bab terakhir, fungsi vital yang pertama adalah sikap mental yang positif. Dalam penjualan, sikap Anda menentukan sekitar 80% kesuksesan Anda. Sikap Anda adalah ekspresi luar dari segala sesuatu tentang diri Anda dan siapa diri Anda selama bertahun-tahun kehidupan Anda. Sikap Anda adalah satu-satunya yang memberikan dampak terbesar bagi orang yang Anda hadapi. Oleh karena itu, pengembangan sikap mental yang positif menjadi syarat mutlak bagi kesuksesan. Para psikolog telah mendefinisikan kepribadian yang tabah sebagai tipe yang paling cocok untuk kekerasan dunia bisnis modern. Kepribadian yang tabah, sesuatu yang perlu Anda kembangkan, adalah kepribadian yang lentur, optimis, tangguh, kuat, dan selalu mampu bangkit kembali dari kekecewaan dan kekalahan yang sementara. Sikap mental positif dijelaskan sebagai respons yang konstruktif terhadap stres. Sikap mental positif berorientasi pada solusi, pendekatan objektif terhadap kesulitan, dan tantangan yang Anda hadapi setiap hari. Sikap mental positif diekspresikan dalam suatu optimisme umum terhadap kehidupan dan jatuh bangun yang tak terhindarkan dalam mencari nafkah. Sikap mental positif adalah kualitas yang paling mudah teridentifikasi dari seorang manusia pemenang dan ditandai dengan kesuksesan dalam berbagai bentuk penjualan. Agar tetap bugar secara fisik, Anda harus berolahraga secara rutin agar sehat secara mental. Untuk mengembangkan semacam sikap yang sejalan dengan kesuksesan dan kebahagiaan, Anda harus terus-menerus melakukan latihan mental. Ini adalah proses yang tidak pernah berhenti. Seperti juga Anda tidak dapat mencapai kebugaran fisik dan kemudian berhenti berolahraga. Anda tidak dapat mencapai kebugaran mental tanpa terus-menerus berlatih setiap hari seperti menarik nafas dan mengeluarkannya. Manusia bersifat emosional. Pikiran Anda sebagian besar ditentukan oleh perasaan Anda. Emosi Anda dengan jelas mendominasi dan mengendalikan segala sesuatu yang Anda lakukan. Emosi adalah perasaan pada saat tertentu yang dapat menentukan kesehatan, kebahagiaan, kualitas hubungan, seberapa nyenyak tidur Anda, tingkat stres, dan seberapa baik pekerjaan Anda dalam penjualan profesional. Ukuran yang tepat tentang seberapa baik yang Anda lakukan dalam kehidupan sebagian besar ditentukan oleh bagaimana perasaan Anda pada saat tertentu. Orang pandai mengetahui fakta bahwa kualitas emosi mereka, yaitu apa yang mereka rasakan, adalah ukuran kunci tentang seberapa efektif mereka di setiap bidang kehidupan. Salah satu tujuan Anda haruslah menciptakan kualitas tertinggi dari emosi positif di dalam diri Anda dalam segala hal yang Anda lakukan, dan itulah yang menjadi fokus bab ini. Selama bertahun-tahun, saya telah merekrut, melatih, mengelola, atau memotivasi ribuan tenaga penjual di seluruh Amerika, Kanada, dan banyak negara lain. Bagi saya, ini adalah pengalaman pembelajaran yang luar biasa.
Saya telah melihat tenaga penjual beranjak dari miskin menjadi kaya, dari melarat dan depresi menjadi kaya dan percaya diri. Saya pernah bekerja dengan tenaga penjual yang pernah berada di titik terendah dalam bidang mereka selama bertahun-tahun dan membantu mereka keluar dengan cepat ke puncak. Saya pernah menerima tenaga penjual yang merupakan penerima bantuan pemerintah, pengangguran, dan juga baru saja keluar dari penjara. Dan dengan pelatihan dan motivasi yang memadai, memperlihatkan kepada mereka bagaimana menjadi bintang dalam profesi mereka. Dalam semua kasus, faktor kritisnya adalah perubahan yang terjadi dalam pikiran mereka. Ralph Waldo Emerson menulis, "Orang menjadi seperti apa yang dipikirkannya hampir sepanjang waktu. Anda mengendalikan apa yang terjadi pada diri Anda dengan mengendalikan pikiran tentang diri sendiri dan orang-orang serta situasi di sekitar Anda. Ketika Anda mulai mengerti dan menerapkan kekuatan pikiran dalam penjualan dan kehidupan, masa depan Anda menjadi benar-benar tak terbatas." Hal yang mengagumkan tentang kebugaran mental adalah bahwa hal itu mudah dicapai, seperti halnya kebugaran fisik jika Anda melakukan hal-hal yang benar dengan cara yang benar. Banyak orang menyaksikan pria dan wanita yang bertindak dengan sangat baik dalam kehidupannya dan merasa iri hati berharap mereka memiliki bakat dan peluang yang sama. Akan tetapi, kebugaran mental dapat diubah menjadi apa yang saya sebut efek Schwarzenegger. Ketika Anda melihat Arnold Schwarzenegger tegak dengan otot dan fisik yang bugar, Anda tidak berkata, "Wah, beruntung sekali ia dilahirkan dengan fisik yang hebat." Anda tahu bahwa Arnold Schwarzenegger, peraih 6 kali Mr. Olympia dan 5 kali Mr. Universe, telah berlatih selama lebih dari 20 tahun dengan menginvestasikan ribuan jam untuk mengangkat besi guna membentuk tubuh sampai ke titik di mana ia memenangkan penghargaan dan berperan dalam film-film yang mendatangkan keuntungan besar. Meskipun demikian, jumlah otot yang dimiliki Arnold sama dengan jumlah otot yang Anda dan saya miliki. Mungkin ia telah mengembangkan ototnya sampai ke tingkat yang jauh lebih besar dari otot kita. Tetapi ia mengawali dengan otot yang persis sama dengan otot yang kita miliki sekarang ini. Ia hanya mengembangkannya lebih lama dan lebih serius daripada yang pernah kita bayangkan. Ia membayar sangat besar untuk mengembangkan dirinya secara fisik dan menikmati penghargaan yang layak diterimanya. Anda juga memiliki otot mental yang sama seperti orang lain. Anda dapat mengembangkan otot mental Anda melalui latihan mental berulang kali seperti yang dilakukan Schwarzenegger atau siapapun yang berlatih fisik untuk mengembangkan otot fisiknya. Perbedaan utama yang meruntuhkan minat banyak orang adalah bahwa hasil dari latihan fisik akan segera terlihat, sedangkan hasil dari latihan mental sebagian besar tidak dapat dilihat, kecuali hasil akhirnya. Banyak tenaga penjual telah mengembangkan kesalahan yang fatal dalam cara berpikir mereka, yang harus dengan hati-hati Anda hindari. Kesalahan tersebut adalah kecenderungan untuk mencari perbaikan yang cepat atau peluru ajaib yang memungkinkan mereka untuk lari dari tahun-tahun kebiasaan kerja yang buruk dan persiapan yang tidak memadai. Dalam seminar saya, orang terus-menerus mendatangi saya dan menanyakan rahasia sukses dalam penjualan. Mereka menanyakan judul-judul rekaman atau buku atau meminta penjelasan tentang suatu metode atau teknik yang memungkinkan mereka melompat ke depan dalam penjualan produk atau jasa mereka. Sikap ini bahkan di antara orang-orang yang cerdas sekalipun sangat fatal bagi kesuksesan. Jika seseorang yakin bahwa ada cara yang cepat dan mudah untuk memotong proses persiapan yang panjang dan berat yang diperlukan untuk sukses di bidang apapun, alih-alih memusatkan pikiran dan bekerja, ia akan terus mencari jalan pintas. Keyakinan akan adanya jalan pintas tersembunyi akan membawanya menemui jalan buntu. Ia tidak akan pernah masuk ke dalam upaya berkesinambungan dalam pengembangan pribadi yang diperlukan. Sikap yang menjamin kesuksesan. Dr. Edward Banfield dari Harvard University melakukan riset selama beberapa tahun tentang mobilitas sosial untuk menaik di Amerika. Ia mencari penyebab mengapa beberapa orang mengalami peningkatan ekonomi dari satu generasi ke generasi berikutnya, sementara yang lainnya tidak.
Setelah bertahun-tahun menguji berbagai hipotesis, akhirnya ia menyimpulkan bahwa kesuksesan di Amerika dan di masyarakat lainnya sebagian besar terkait dalam sikap atau attitudinal. Hal itu ditentukan oleh sikap seseorang terhadap waktu. Banfield menyebut hal ini sebagai perspektif waktu. Ia menemukan bahwa orang yang berhasil meraih kesuksesan dapat dipastikan memiliki perspektif jangka panjang. Mereka berpikir jangka panjang ketika merencanakan aktivitas harian, mingguan, dan bulanan. Mereka berpikir 5, 10, dan 20 tahun ke depan. Mereka mengalokasikan sumber daya dan mengambil keputusan berdasarkan sejauh mana pilihan mereka akan mempengaruhi kehidupan yang mereka idamkan beberapa tahun mendatang. Di sisi lain, Dr. Banfield menemukan bahwa orang yang tidak sukses dapat dipastikan memiliki perspektif jangka pendek. Mereka jarang berpikir jangka panjang. Mereka lebih memikirkan kesenangan sesaat daripada kesuksesan dan pencapaian jangka panjang. Mereka lebih memikirkan kesenangan jangka pendek daripada menikmati keamanan finansial dan kesuksesan jangka panjang. Dengan sikap ini, mereka membuat pilihan jangka pendek yang menyebabkan penderitaan jangka panjang. Penemuan ini adalah salah satu hal yang terpenting dalam riset tentang kesuksesan. Ini berarti untuk mencapai segala hal yang mampu Anda capai, Anda harus memiliki pandangan jauh ke depan tentang kehidupan dan karir Anda. Anda harus siap bekerja keras selama berbulan-bulan, bahkan tahun, untuk membangun diri sampai pada titik di mana Anda mampu mendapatkan jumlah uang yang memungkinkan bagi Anda dan menjalani kehidupan yang paling Anda inginkan. Anda harus bersedia membayar harganya berulang kali, selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sebelum mencapai sasaran yang benar-benar bernilai. Anda harus mengembangkan perspektif jangka panjang. Anda dapat meraih sukses di bidang apapun. Anda harus membuat paling sedikit komitmen 5 tahun untuk hal itu. Apapun yang Anda lakukan, Anda harus siap meletakkan seluruh hati Anda ke dalamnya untuk 5 tahun penuh jika ingin mencapai apa yang mungkin bagi Anda di bidang tersebut. Diperlukan waktu yang panjang bagi Anda untuk menjadi cukup mahir dalam penjualan produk agar dapat berhasil dalam pasar yang kompetitif. Dan perspektif jangka panjang dalam karir adalah hal yang terpenting jika Anda ingin mencapai puncak. Ini tidak selalu berarti bahwa Anda harus berkomitmen untuk menjual produk atau jasa yang ada saat ini untuk perusahaan Anda yang sekarang selama 5 tahun penuh sebelum Anda dapat melakukan hal lain. Dengan perubahan yang cepat dalam teknologi, produk, dan jasa, Anda mungkin akan mendapati diri Anda menjual sesuatu yang berbeda bagi organisasi lain dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Arti perspektif jangka panjang yang terkait dengan karir penjualan adalah bahwa Anda harus bersedia mengabdikan 5 tahun itu untuk menjadi orang yang sepenuhnya mampu menikmati kehidupan yang baik dalam penjualan profesional. Komitmen jangka panjang ini dengan sendirinya akan benar-benar mengubah sikap Anda terhadap pendidikan Anda, pekerjaan Anda sehari-hari, pelanggan Anda, diri Anda, komunitas Anda, dan segala sesuatu yang Anda lakukan. Semua pria dan wanita yang unggul dalam masyarakat kita memiliki perspektif jangka panjang yang terkait dengan kehidupan dan diri mereka sendiri. 7 hukum mental dalam penjualan. Anda adalah makhluk mental. Hidup Anda sesuai dengan apa yang dibentuk oleh pikiran Anda. Setiap aspek dalam kehidupan Anda ditentukan dan dikendalikan oleh cara berpikir Anda. Intinya, Anda memiliki tubuh yang membawa otak Anda kemana-mana. Cara Anda menggunakan pikiran, itulah yang paling menentukan segala hal yang terjadi pada Anda. Jika Anda mengubah kualitas pemikiran, berarti Anda mengubah kualitas hidup Anda. Oleh karena yang terutama adalah jiwa, kesuksesan Anda sebagian besar bergantung pada pemahaman tentang diri Anda sendiri yang paling dalam. Dengan memahami proses kejiwaan dan membuat hal itu bekerja untuk Anda. Sejak lama sekali, ratusan tahun sebelum Masehi, pria dan wanita yang paling bijaksana telah mempelajari efek pikiran pada pengalaman individu.
Mereka telah mengeluarkan hukum dan prinsip tertentu tentang pikiran atau aktivitas jiwa yang sebagian besar menjelaskan hampir semua yang terjadi pada Anda. Ketika Anda memahami dan menerapkan hukum-hukum ini dalam kehidupan, Anda akan mengalami kemajuan dengan kecepatan yang tidak dapat dipercaya bagi banyak orang. Ada 7 hukum mental yang diterapkan untuk penjualan. Jika Anda mengatur hidup dan aktivitas selaras dengan hukum-hukum ini, karir Anda akan lepas landas. Anda akan merasa senang kepada diri sendiri. Anda akan menjual lebih mudah dan baik kepada hampir semua calon pelanggan berkualitas yang Anda ajak bicara. Anda akan tidur nyenyak pada malam hari, bangun dengan gembira dan segar pada pagi hari. Semua kesuksesan dalam hidup Anda berasal dari kehidupan yang selaras dengan prinsip-prinsip mental berikut ini. 1. Hukum utama. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, hukum mental yang pertama adalah hukum kausalitas dari Socrates, atau disebut juga hukum sebab dan akibat. Hukum ini sangat menyeluruh dan berpengaruh sehingga sering disebut sebagai hukum besi bagi nasib manusia. Hukum ini menjelaskan segala hal yang terjadi pada Anda. Secara sederhana, hukum sebab dan akibat menyatakan bahwa untuk setiap akibat dalam kehidupan Anda, terdapat satu sebab atau beberapa sebab yang spesifik. Artinya, jika ada sesuatu yang ingin Anda lihat atau lihat lebih banyak lagi dalam kehidupan Anda, dan Anda dapat mendefinisikannya dengan baik, Anda dapat memperolehnya dengan menelusuri hal itu kembali ke hal-hal yang menyebabkan dan menerapkan penyebab tersebut. Kesuksesan penjualan adalah akibat. Kesuksesan penjualan memiliki sebab yang spesifik. Jika Anda menemukan orang lain yang berhasil dalam penjualan dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukannya, Anda akan memperoleh hasil yang sama. Jika menerapkan sebab yang sama di bidang apapun, Anda akhirnya akan mendapatkan akibat yang sama dengan yang didapatkan orang lain. Ini bukan keajaiban. Ini tidak bergantung pada keberuntungan. Ini tidak ditentukan oleh berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Hukum sebab dan akibat dalam karir profesional mengatakan bahwa jika Anda ingin menjadi salah satu tenaga penjual tersukses dan berpenghasilan tertinggi, Anda harus menemukan apa yang dilakukan oleh tenaga penjual lain yang sukses dan berpenghasilan tinggi dan melakukan hal yang sama. Jika Anda melakukan seperti yang mereka lakukan berkali-kali, akhirnya Anda akan memperoleh hasil yang sama. Ini adalah hukum, bukan teori ataupun pendapat. Hukum ini tidak dapat berubah dan tidak dapat dihindari, seperti juga hukum gravitasi. Lawan dari hukum sebab dan akibat mengatakan bahwa jika Anda tidak menerapkan sebab yang sama dengan mereka yang mendapatkan akibat seperti yang Anda inginkan, Anda tidak akan memperoleh akibat tersebut jika tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang sukses lainnya. Anda tidak akan mendapatkan seperti yang mereka dapatkan. Bidang penjualan dipenuhi orang, namun saya khawatir sebagian besar dari mereka tidak memahami prinsip sederhana ini. Mereka berpikir dapat mulai bekerja agak siang, menggunakan waktu sesukanya, rehat kopi, dan makan siang berlama-lama, menggunakan waktu untuk bersosialisasi, membaca koran, dan membuang-buang waktu, cepat pulang, namun masih memiliki nafkah yang baik dan kehidupan yang baik. Rata-rata tenaga penjual tidak memahami bahwa hukum sebab dan akibat bekerja tanpa dapat dihindari, menit demi menit, yang membawa orang pada kesuksesan atau kegagalan, bergantung pada cara mereka menerapkannya di setiap aktivitas. Anda tahu bahwa sikap mental positif sangat penting bagi kesuksesan penjualan, dan sikap Anda dipengaruhi oleh sebab dan akibat. Jika Anda melakukan sesuatu yang spesifik seperti yang dilakukan oleh orang lain yang bahagia dan positif, Anda juga akan mengembangkan dan mempertahankan sikap yang positif. Hal ini sama persis dengan jika Anda pergi ke gym setiap hari dan berlatih untuk membentuk tubuh Anda, segera Anda akan mendapatkan hasil yang sama seperti siapapun yang melakukan latihan fisik yang sama.
Anda tidak akan terlalu terkejut atau menganggapnya sebagai mukjizat atau keberuntungan. Itu hanyalah penerapan dari hukum sebab dan akibat. Kelanjutan dari hukum sebab dan akibat adalah hukum tabur dan tuai. Apapun yang Anda tabur, apapun yang Anda tanam dalam kehidupan dan pekerjaan, Anda akan menuainya tidak lebih dan tidak kurang. Jika Anda menanam kerja keras, disiplin diri, dan kemauan keras, Anda akan mendapatkan respek, status, penghargaan, kesuksesan penjualan, dan pencapaian finansial. Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Cara lain untuk menyatakan hukum tabur dan tuai adalah bahwa Anda kini menuai hasil dari apa yang telah Anda tabur pada masa lalu. Ketika Anda melihat setiap aspek kehidupan Anda, kesehatan, hubungan, penghasilan, tingkat penjualan, kebahagiaan relatif Anda, serta keamanan karir Anda, yang Anda lihat adalah hasil dari apa yang telah Anda tabur, apa yang telah Anda tanam pada masa lalu. Jika karena alasan apapun Anda tidak bahagia dengan apa yang Anda tuai, Anda dapat memulai mengubah apa yang Anda tabur. Jika Anda ingin mendapatkan sesuatu yang berbeda dalam kehidupan, Anda harus menanamkan sesuatu yang berbeda di dalamnya. Sama seperti petani harus menanam bibit yang berbeda untuk mendapatkan jagung yang berbeda. Anda harus menanam pikiran dan aktivitas yang berbeda jika Anda ingin meraih hasil yang berbeda. 2. Hukum kompensasi. Ralph Waldo Emerson adalah esainya Kompensasi, menulis bahwa setiap orang menerima kompensasi sikap yang sama seperti yang dikontribusikannya. Hukum kedua, yaitu hukum kompensasi, adalah pernyataan ulang dari hukum tabur dan tuai. Hukum ini menyatakan bahwa Anda selalu menerima kompensasi dari upaya dan kontribusi Anda, apapun itu, banyak atau sedikit. Hukum kompensasi ini juga mengatakan bahwa Anda tidak akan pernah menerima kompensasi dalam jangka panjang lebih banyak daripada yang Anda tanam. Kompensasi penghasilan Anda yang sekarang adalah kompensasi dari apa yang telah Anda lakukan pada masa lalu. Jika Anda ingin meningkatkan kompensasi, Anda harus menaikkan nilai kontribusi. Sikap mental, perasaan bahagia, dan kepuasan Anda juga merupakan hasil dari segala hal yang telah Anda masukkan ke dalam benak Anda. Jika Anda mengisi benak Anda dengan pikiran, gambaran, dan ide-ide sukses, kebahagiaan, dan optimisme, Anda akan menerima kompensasi melalui pengalaman positif dalam aktivitas sehari-hari Anda. Akibat lain hukum tabur dan tuai adalah sesuatu yang ada kalanya disebut hukum kompensasi lebih atau law of overcompensation. Hukum ini mengatakan bahwa sukses besar berasal dari mereka yang memiliki kebiasaan untuk menanamkan lebih banyak daripada yang mereka ambil. Mereka melakukan lebih banyak daripada bayaran yang diterima. Mereka selalu mencari peluang untuk melampaui ekspektasi. Dan karena mereka selalu memberikan kompensasi lebih, mereka juga selalu dihargai lebih melalui penghargaan dari pemberi kerja juga pelanggan mereka. Dan dengan penghargaan finansial yang datang bersama kesuksesan besar dalam penjualan. Salah satu tanggung jawab utama Anda dalam kehidupan adalah menyesuaikan diri dan aktivitas Anda dengan hukum sebab dan akibat beserta hasilnya. Menerima bahwa ini adalah hukum tak terhindarkan yang selalu bekerja, diharapkan ataupun tidak. Tugas Anda adalah memulai penyebab yang konsisten dengan akibat yang ingin Anda nikmati dalam kehidupan. Ketika melakukannya, Anda akan menyadari dan menikmati imbalan yang Anda ingin. 3. Hukum kendali. Hukum mental ketiga yang diterapkan dalam penjualan adalah hukum kendali. Hukum kendali mengatakan bahwa Anda merasa nyaman dengan diri Anda selama merasa mampu mengendalikan kehidupan Anda sendiri. Kebalikan dari hukum ini menyatakan bahwa Anda merasa negatif terhadap diri sendiri selama merasa tidak dapat mengendalikan kehidupan Anda sendiri. Psikolog menyebut hal ini sebagai teori belalang kendali atau locus of control.
Mereka menemukan bahwa tingkat kebahagiaan Anda sebagian besar ditentukan oleh seberapa besar Anda merasa bertanggung jawab atas bidang-bidang penting dalam kehidupan. Anda adalah orang yang sangat bahagia dan percaya diri ketika merasa dapat menguasai nasib Anda sendiri, ketika merasa menjadi pengemudi kehidupan Anda dalam segala hal yang Anda lakukan. Kunci bagi sikap mental positif adalah perasaan mengendalikan atau sense of control. Suatu perasaan bahwa Anda adalah kekuatan kreatif utama dalam kehidupan Anda sendiri. Ini adalah perasaan yang membuat Anda mengendalikan sepenuhnya segala sesuatu yang Anda lakukan dan yang terjadi pada Anda. Pengembangan dan pemeliharaan perasaan mengendalikan ini, yaitu rasa bertanggung jawab, sangat penting agar Anda dapat menjadi manusia yang positif dan optimis. Seperti yang segera dapat Anda lihat, hukum sebab dan akibat serta hukum kendali sangat sesuai satu sama lain. Hukum sebab dan akibat menyatakan bahwa selalu ada alasan untuk segala sesuatu yang terjadi. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika dapat mengendalikan sepenuhnya penyebab dari akibat yang diinginkan, Anda dapat mengendalikan hidup Anda sepenuhnya. Anda dapat menciptakan sikap mental positif dalam diri dengan melakukan segala hal yang konsisten dengan apa yang ingin Anda capai. 4. Hukum keyakinan. Hukum mental keempat yang berlaku untuk penjualan adalah hukum keyakinan atau law of belief. Hukum ini menyatakan bahwa apapun yang Anda yakini dengan emosi akan menjadi kenyataan. Hukum keyakinan mengatakan bahwa Anda tidak perlu mempercayai yang Anda lihat, tetapi Anda melihat apa yang telah Anda putuskan untuk diyakini. Keyakinan mengendalikan realitas Anda. Anda selalu bertindak konsisten dengan keyakinan dan kepercayaan Anda yang terdalam. Kenyataannya, Anda dapat mengatakan apa yang Anda atau orang lain yakini hanya dengan melihat apa yang mereka lakukan. Sesuatu yang dikatakan, diharapkan, ditulis, atau dimaksudkan oleh seseorang tidak mengatakan apa yang diyakininya. Itu hanya terlihat dari tindakannya. Hanya apa yang benar-benar dilakukan oleh seseorang yang mengatakan kepada Anda tentang apa yang diyakininya. Hukum keyakinan juga dapat dibalik. Oleh karena tindakan merupakan ekspresi dari keyakinan Anda, dan Anda dapat mengendalikan tindakan Anda secara langsung, Anda dapat membentuk dan mengendalikan keyakinan Anda. Dengan terlibat dalam tindakan yang konsisten dengan keyakinan yang ingin Anda kembangkan, pada akhirnya Anda akan dapat mengembangkan keyakinan tersebut, sama seperti Anda mengembangkan otot dengan angkat beban. Misalnya, jika benar-benar yakin bahwa Anda ditakdirkan untuk mendapat sukses besar di bidang penjualan, dan Anda berjalan, berbicara, bertindak, serta berperilaku setiap hari persis sama dengan tindakan yang dilakukan oleh orang yang sukses, akhirnya Anda akan mengembangkan pola pikir seorang tenaga penjualan terbaik. Ketika Anda mengembangkan pola pikir ini, Anda akan mulai memperoleh hasil yang konsisten dengan hal itu. Keyakinan Anda akan menjadi realitas. Banyak orang berkata, ketika mulai berhasil dalam penjualan, saya benar-benar akan berinvestasi besar untuk diri saya dalam rangka belajar menjadi lebih baik. Saya mendengar hal ini dalam seminar-seminar saya sepanjang waktu. Ini adalah kesalahpahaman yang menyedihkan dan suatu usaha untuk membalikan hukum utama kehidupan. Ini adalah usaha untuk mendapatkan akibat sebelum sebab, untuk menciptakan realitas sebelum menciptakan keyakinan yang sangat penting bagi realitas itu. Jika seseorang benar-benar yakin bahwa ia akan berhasil dalam penjualan, ia akan terus-menerus berinvestasi untuk dirinya. Ia akan bertekad menjadi lebih baik dan lebih baik. Jika seseorang tidak terus-menerus berinvestasi untuk meningkatkan keterampilannya melalui tindakannya, ia mengatakan bahwa ia tidak benar-benar yakin bahwa ia akan berhasil. Kurangnya keyakinan akan menciptakan fakta negatif, seperti halnya keyakinan positif menciptakan fakta positif. Hal yang paling berbahaya dari semua keyakinan adalah keyakinan yang membatasi diri.
Ini adalah keyakinan tentang keraguan dan ketakutan yang membuat Anda tidak melakukan apa yang perlu Anda lakukan guna menikmati kesuksesan yang ingin Anda nikmati. Ini adalah gagasan negatif yang dapat Anda miliki tentang kurangnya kemampuan, kecerdasan, penampilan, kreativitas, tingkat energi, dan keterampilan Anda. Ketika meragukan diri sendiri, setiap kali Anda membiarkan keyakinan yang membatasi diri menahan Anda memperkuat keyakinan tersebut. Semakin Anda mengulangi perilaku yang membatasi diri, keyakinan negatif tersebut akan semakin kuat. Salah satu keputusan paling berguna yang dapat Anda ambil adalah menantang keyakinan Anda yang membatasi diri. Periksa dan pelajari keyakinan tersebut dengan teliti. Jangan menerima hal itu sebagai suatu kebenaran. Bayangkan bahwa keterbatasan Anda hanya ada di pikiran Anda, dan pikirkan tindakan berbeda apa yang akan dilakukan jika Anda memiliki semua bakat, kecerdasan, dan kemampuan yang Anda inginkan. Inilah latihan yang dapat Anda lakukan. Tentukan sasaran yang ingin Anda capai, dan kemudian jalani proses berikut. Pertama, tanyakan kepada diri sendiri, maukah saya menjadi salah satu dari 10% tenaga penjual terbaik di bidang saya? Jawaban Anda atas pertanyaan ini haruslah ya. Kemudian tanyakan lagi, mengapa hal itu belum terjadi? Mengapa Anda belum termasuk 10% yang terbaik? Mengapa Anda belum menjadi yang terbaik di bidang Anda? Apa yang menahan Anda? Apa saja ketakutan, keraguan, dan batasan yang menahan kemajuan Anda? Mengapa Anda tidak mencapai sasaran saat ini juga? Anda dapat mengajukan pertanyaan ini setelah pernyataan tentang sasaran atau keinginan apapun, dan jawaban pertama yang akan muncul dalam benak Anda biasanya suatu keyakinan yang membatasi. Ada kalanya orang akan berkata bahwa mereka akan menjadi tenaga penjual terbaik, kecuali jika bisnis sedang sulit, atau saya terlalu muda, atau saya terlalu tua, atau terlalu banyak edukasi yang saya dapatkan, atau saya kurang mendapat pendidikan, atau saya tidak punya pengalaman, atau pengalaman saya terlalu banyak. Mark Twain pernah menulis, ada 1000 alasan untuk setiap kegagalan, tetapi tidak pernah ada alasan yang baik. Cara Anda menguji apakah alasan Anda valid atau tidak adalah dengan melihat sekeliling dan bertanya, apakah ada orang lain yang memiliki keterbatasan yang sama, tetapi dapat berhasil? Jika Anda jujur, Anda akan segera menyadari bahwa ada orang-orang di sekitar Anda yang memiliki kesulitan jauh lebih besar daripada yang pernah Anda bayangkan, namun dapat bekerja dengan baik. Jika orang lain dapat bekerja dengan baik, dengan keterbatasan tertentu, berarti Anda juga dapat melakukannya, yaitu dengan menolak untuk menerima bahwa keterbatasan tersebut dapat menahan Anda. Saat Anda berhenti membiarkan keraguan atau ketakutan menahan kemajuan Anda, hal itu mulai melepaskan cengkramannya atas Anda. Dalam sekejap, Anda akan meninggalkannya di belakang dan tidak lagi menjadi faktor dalam kehidupan Anda. 5. Hukum konsentrasi. Hukum mental kelima yang berlaku untuk penjualan adalah hukum konsentrasi atau Law of Concentration, yang menyatakan bahwa apapun yang Anda renungkan akan tumbuh dan berkembang dalam kehidupan Anda. Hukum ini mengatakan bahwa semakin banyak Anda memikirkan sesuatu, kapasitas mental Anda akan semakin ditugaskan untuk memikirkan hal-hal itu. Jika Anda cukup sering memikirkan sesuatu, akhirnya hal itu akan mendominasi pikiran Anda dan mempengaruhi perilaku Anda. Hukum ini mengandung pedang bermata dua. Jika Anda terus-menerus memikirkan sasaran dan apa yang ingin Anda capai, pikiran ini akan mendominasi segala sesuatu yang Anda lakukan dan Anda katakan. Jika Anda pernah berpikir tentang peningkatan efektivitas dari seorang tenaga penjual, Anda akan mendapati diri melakukan segala hal untuk menjadikannya kenyataan. Semakin berkonsentrasi pada apa yang diinginkan, semakin Anda bertekad dan fokus untuk mencapainya.
Semakin banyak memikirkannya, semakin cepat sasaran Anda akan tampak dan berkembang di dunia sekitar Anda. Tetapi, jika Anda melakukan kesalahan dengan memikirkan sesuatu yang Anda takuti, khawatir dengan tagihan, gemetar dengan gagasan untuk mendekati pelanggan dan meminta pesanan, ketakutan ini akan cepat berkembang dan mendominasi pikiran serta perilaku Anda. Anda akan mendapati diri Anda membuat berbagai pembenaran untuk menghindari hal-hal yang sebenarnya perlu dilakukan untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan. Tanpa sadar, Anda mensabotase diri sendiri dengan terus memikirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang cukup tragis, semakin banyak Anda memikirkan hal-hal yang negatif, hal itu juga semakin tumbuh dan meluas dalam kehidupan Anda. Hukum konsentrasi ini adalah bagian dari hukum sebab akibat, kendali, dan keyakinan. Orang sukses adalah mereka yang terus-menerus berpikir tentang apa yang mereka inginkan. Orang tidak sukses adalah mereka yang membiarkan dirinya memikirkan atau merenungkan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Akibatnya, orang yang sukses mendapatkan lebih banyak daripada yang mereka inginkan, dan orang yang gagal mendapatkan lebih sedikit. Anda harus menyimpan di benak Anda sosok yang Anda idamkan dan jenis kesuksesan penjualan yang Anda ingin capai. Untuk menggunakan hukum ini dengan tepat, Anda harus terus-menerus memikirkan tentang apa yang Anda inginkan dan sosok yang Anda idamkan. Anda harus teguh menjaga agar pikiran, percakapan, dan aktivitas Anda jauh dari segala sesuatu yang tidak konsisten dengan keinginan Anda. 6. Hukum ketertarikan. Hukum ketertarikan, hukum ke-6, mempengaruhi setiap bagian penjualan Anda dan membantu menentukan kesuksesan penjualan serta penghasilan Anda. Hukum ini menyatakan bahwa Anda adalah magnet hidup dan pasti akan menarik orang-orang dan keadaan yang selaras dengan pikiran dominan Anda ke dalam kehidupan Anda. Pikiran menciptakan medan kekuatan energi mental. Ketika Anda positif dan optimis terhadap diri sendiri dan produk atau jasa Anda menyebarkan suatu bentuk energi mental yang menarik rantai tak berkeputusan yang berupa tuntunan, calon pelanggan, rujukan, dan peluang penjualan. Semakin baik Anda melayani pelanggan, semakin baik juga pelanggan yang akan tertarik untuk Anda layani. Tidak ada yang berhasil seperti kesuksesan. Semakin banyak yang Anda miliki, semakin banyak yang Anda dapatkan. Kesamaan menarik kesamaan. Ini adalah salah satu kebenaran besar dalam kehidupan. Burung yang memiliki bulu yang sama akan berkumpul bersama. Segala sesuatu yang Anda miliki dalam kehidupan sekarang ini telah Anda tarik kepada diri Anda karena Anda sendiri. Anda dapat memiliki lebih banyak dalam kehidupan karena Anda dapat mengubah diri dengan cara mengubah pikiran dominan. Semakin banyak emosi yang Anda tanamkan dalam pikiran, semakin besar kekuatan pikiran yang mempengaruhi kehidupan Anda. Semakin Anda positif, optimis, dan antusias terhadap apapun yang Anda lakukan, semakin besar kekuatan magnetik pikiran dan semakin cepat Anda menarik orang dan peluang yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah Anda susun. Kuncinya adalah Anda harus mengendalikan pikiran setiap menit, setiap hari. 7. Hukum kesesuaian. Hukum mental ketujuh yang diterapkan dalam penjualan yaitu hukum kesesuaian atau Law of Correspondence. Adalah pernyataan ulang dari hukum mental sebelumnya. Hukum kesesuaian menyatakan bahwa dunia luar Anda adalah refleksi dunia batin Anda.
Ini adalah prinsip untuk memahami kondisi manusia. Hukum ini menjelaskan hampir setiap aspek kehidupan. Dunia luar Anda adalah cermin yang merefleksikan siapa diri Anda dari sudut manapun. Hukum ini tidak perlu merefleksikan sosok manusia yang Anda idamkan atau yang ingin Anda tiru, tetapi mencerminkan siapa sebenarnya Anda pada saat ini. Ekspresi luar dari karakter Anda yang sesungguhnya tergantung dalam sikap umum Anda terhadap orang lain dan situasi. Orang memberikan respons berdasarkan sikap Anda kepada mereka. Cara orang memperlakukan Anda adalah refleksi dari cara berpikir Anda tentang diri sendiri dan tentang mereka. Jika Anda menginginkan agar orang lain berlaku dan bersikap baik kepada Anda harus bersikap positif kepada mereka. Hubungan Anda merupakan refleksi kepribadian dan karakter Anda yang sebenarnya. Hubungan Anda berkaitan dengan sikap batin dari pemikiran Anda. Orang-orang yang Anda pilih menjadi teman adalah refleksi diri Anda yang sebenarnya. Ketika Anda menjadi orang yang lebih baik, orang-orang di sekitar Anda juga akan lebih baik. Dengan mengubah pemikiran, Anda mengubah aspek luar kehidupan Anda. Tingkat kesuksesan Anda adalah refleksi dari pelatihan, pengalaman, dan cara Anda berpikir tentang diri sendiri sebagai tenaga penjual. Jika Anda telah mengembangkan diri sendiri melalui studi dan praktik sampai pada titik di mana Anda benar-benar yakin unggul dalam pekerjaan, sikap ini akan ditunjukkan dalam semua perilaku Anda dan akan terpantul kembali ketika Anda melihat hasil-hasil yang Anda raih. Ingatlah Emerson, Anda menjadi seperti apa yang Anda pikirkan sepanjang waktu. Kebutuhan utama Anda adalah mengikuti program kebugaran mental, seperti yang akan saya jelaskan pada halaman-halaman berikutnya, yang memastikan bahwa Anda berpikir tentang sosok yang Anda idamkan dan sasaran yang ingin Anda capai sepanjang waktu. Dengan melakukan kendali yang cermat, disengaja, dan sistematis atas semua aspek pemikiran, Anda akan mengendalikan seluruh masa depan karir penjualan Anda. Dalam beberapa bulan, Anda akan membuat kemajuan dibandingkan dengan yang telah Anda capai selama bertahun-tahun. Anda akan menggunakan rahasia sukses yang nyata. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook motivasi bahasa Indonesia dengan judul Advanced Selling Strategies dengan penulis Brian Tracy, penerbit Alex Media Komputindo, dan narator Elis Sutrisna. Penasaran dengan kelanjutan dari audiobook ini? Silakan subscribe dan bunyikan loncengnya agar ada notifikasi ketika lanjutannya diposting. Silakan like dan komen audiobook ini juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa di bagian lain.